Alby di 27 aplikasi pinjol itu aman-aman saja kok. Itu nggak ada masalah dan tidak akan menjadi bumerang pada akhirnya nanti. Begitulah ulasan yang disampaikan, yang mana dia menyampaikan dari mantan debt collector, salah satu pinjol legal ya. Dan ini buat teman-teman semuanya, kita bahas semuanya ya. Karena di sini saya perhatikan teman-teman semuanya, itu begitu banyak kata-kata yang lahir di ruangan komentar ya. Terutama waktu saya selalu mengupload video-video singkat saya di media sosial seperti TikTok. Itu saya sering mendapatkan kata-kata yang seperti itu, yang mana menyampaikan dia mengaku-ngaku dari mantan DC, mantan FC, Galbay 27 aplikasi, Galbay 14 aplikasi, Galbay 10 aplikasi, Galbay 6 aplikasi. Aman-aman saja asalkan tahu caranya gitu loh ya. Ini teman-teman semuanya saya ingatkan dulu. Siapa di sini yang mengalami telat bayar lebih dari 3 aplikasi, boleh isi dulu di dalam kolom komentar. Karena ini teman-teman semuanya, Anda harus hati-hati ya. Kenapa saya bilangin hati-hati? Mungkin ya, sekelas pinjol legal itu terkadang kita nggak tahu tujuan mereka ke depannya seperti apa. Dan saya berharap teman-teman semuanya jangan pernah tertipu dengan ucapan-ucapan seperti ini yang mereka mengaku dari mantan DC, mantan FC, tim cyber, orang dalam OJK, orang yang bisa menyelesaikan masalah dan segala macam. Itu bertaburan di TikTok, saya perhatikan. Baik di TikTok, di Instagram, di Facebook. Itu mereka bertaburan di sana. Mereka menawarkan jasa-jasa mereka, bahkan mereka menyampaikan saran saya gunain aja tim cyber. Saya kemarin Galbay 14 aplikasi, 27 aplikasi, aman-aman aja kok, asalkan tahu caranya. Teman-teman tahu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit Anda yang akan diambil. Ya. Anda yang selalu sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, apakah dia akan berkunjung dan segala macam. Berpotensi besar Anda akan masuk dalam dunia penipuan ini. Ya, silakan teman-teman scroll di TikTok, itu pasti banyak. Selain dia menjawab komentar Anda, ya, dia juga akan men-DM Anda dengan berbagai macam cara, mengaku dari aplikasi ini, pernah bekerja di aplikasi ini dan segala macam. Itu real penipuan. Ya, dia yang menawarkan penyelesaian hutang dengan tim cyber, biar cepat proses hapus data dan segala macam. Itu nggak ada. Jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Ini sebagai contoh teman-teman semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Saran aku langsung aja minta tolong sama orang pihak cyber OJK. Pihak cyber OJK-nya pakai orang dalam biar cepat diproses hapus data dan hutang bank. Pinjolnya kayak punya aku kemarin kak, dan DM aku aja kak. Ini hati-hati ya. Sasarannya mereka yang selalu kepanikan, yang selalu ketakutan. Ini berpeluang besar Anda untuk masuk dalam jebakan ini. Bahkan tak jarang mereka suruh untuk DM, hubungi dan segala macam. Ya, ini sudah banyak korban yang mereka dapatkan gitu loh. Bahkan video-video singkat saya itu selalu dibagikan di akun-akun mereka, seakan-akan mereka mengatasnamakan Medi Brownie. Itu hati-hati teman-teman semuanya ya. Dia bilang sebenarnya banyak sih. DM aku tahu caranya mengatasin bebas dari pinjol maupun kejaran DC pinjol kak. Ini banyak banget dia nih. Lebih baik datang, oke. Aku udah Galbay 7 bulan lebih. Aman-aman aja kok, nggak pernah ditagi ataupun diteror sama sekali. Hidup jadi tenang. Kalau mau tahu tak caranya, DM aku aja. Nah, jadi teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di aplikasi pinjol yang legal, pay letter dan segala macamnya, Anda kan selalu tuh mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama dia mau datang. Sebenarnya kalau hal seperti itu yang Anda pertanyakan, ini menyangkut masalah internal. Ya, itu rahasia antara si pinjol dan si debt collector. Ini bukan berarti Anda yang di lingkungan Jabotabek itu akan didatangi. Terus mereka yang jauh dari situ
Tidak. Ini masalah prioritas. Ya, saya menyampaikan sama Anda, jawaban Anda menentukan Anda dikunjungi atau tidak. Ini berbarengan yang saya sampaikan tadi. Mana yang diprioritaskan dulu? Otomatis yang mereka prioritaskan dulu yang berpeluang, berpotensi akan melakukan pembayaran. Dari mana mereka melihat prioritas ini gitu loh? Menentukan dari jawaban Anda. Ya, dikunjungi atau tidaknya Anda oleh debt collector tergantung dari jawaban Anda. Kalau jawaban Anda hanya menunjukkan rasa takut, kalau jawaban Anda menunjukkan untuk merendahkan diri Anda sendiri, besar kemungkinan ya Anda akan dikunjungi lebih awal gitu loh. Ya, contoh, ada 3 orang atau 4 orang deh yang mengalami telat bayar di pinjol yang sama. Ya, keempat-empatnya akan ditelepon oleh debt collector. Tapi di antara yang 4 ini hanya 1 yang akan dikunjungi. Ya, yang berpeluang besar untuk mereka mendapatkan tagihan. Mereka akan melihat dari cara Anda berkomunikasi. Apakah Anda menunjukkan suatu ketakutan? Apakah Anda memohon maaf dan segala macam? Atau Anda sengaja merendahkan diri Anda dan segala macam? Mereka akan melihat di sana. Makanya jawaban Anda hati-hati. Yang mengucapkan kata, mohon maaf Pak, jangan dulu Pak, saya sedang usaha dulu Pak, dan segala macam. Ini berpeluang besar Anda menunjukkan suatu ketakutan. Ya, Anda akan menjadi prioritas dari si debt collector untuk didatangi. Karena dia tahu ketika dia berhadapan dengan Anda, tidak akan ada perlawanan yang sengit nantinya gitu loh. Ketika dia menagih suatu nasabah, terjadi perdebatan yang panjang, dia akan berpikir berkali-kali untuk mendatangi hal itu. Ya, dan debt collector itu tidak akan sering-sering diperintahkan ke lapangan. Karena ini soal anggaran teman-teman semuanya. Teman-teman berpikir, bang, berapa kali debt collector akan diturunkan? Kemarin sudah datang, kemarinnya lagi sudah datang. Dia nggak akan sesering itu kesananya. Ya, karena ini boros nantinya. Hampir sama dengan proses jalur hukum. Ketika pinjol mau memproses Anda ke jalur hukum, biayanya berapa gitu. Makanya dia lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga aja. Makanya hati-hati teman-teman semua. Anda yang selalu bertanya, apakah saya akan dikunjungi? Kapan DC datang ke rumah? Apakah hutang segini jadi prioritas? Hutang segini jadi prioritas? Enggak, konsep prioritasnya enggak di sana gitu. Mereka akan melihat dan membaca peluangnya itu ada di mana gitu. Karena debt collector ini juga manusia. Dia juga tidak mau terjadi bentrok di lapangan ketika dia memaksakan diri untuk mendatangi Anda. Ya, jadi ingat teman-teman semuanya. Dan biasanya ini berkaitan dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Orang yang mencari kapan DC datang ke rumah berpeluang untuk masuk dengan jasa-jasa penipuan tadi. Yang mana dia mengaku mantan DC, yang mana dia mengaku orang cyber, orang dalam OJK, yang mana dia mengaku orang IT dan segala macam. Anda yang selalu mencari kapan DC datang ke rumah berpeluang besar untuk ditipu. Ya, saya berharap jangan ada lagi teman-teman semuanya yang terpengaruh dengan katanya dia bisa menghapus data, membackup data, menyelesaikan hutang Anda, galbay dengan aman, dia sudah mengalami, dia sudah melalui dan segala macam. Jangan pernah percaya kalau ada embel-embel bayar uang jasa. Ya, jadi Anda yang diincarnya itu yaitu Anda yang baru-baru telat bayar, Anda yang mengalami ketakutan, takut sebar data, takut didatangi DC, takut nanti dicaci maki, ya sudah. Anda sudah berada di depan pintu. Kalau Anda saat ini sedang berkomunikasi dengan orangnya, hentikan segera komunikasi Anda gitu. Anda akan berpeluang masuk ke ranah penipuan. Bahkan Anda akan beberapa kali kena. Sudah terjebak pinjol, ditawarin jasa bodong, masuk dalam dunia penipuan, hutang makin banyak, nanti double. Ya, yang jelas DC datang atau tidak tergantung dari jawaban Anda. Makanya saya lebih menyarankan tidak usah aja berkomunikasi daripada Anda menunjukkan rasa ketakutan Anda yang mana akan menarik atau memanggil DC untuk datang ke rumah Anda. Ya, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham semuanya dan tidak ada lagi yang terpengaruh
tertipu dengan jasa-jasa yang menawarkan bisa backup, bisa hapus galbay dengan aman, dia mantan ini, nggak usah lagi didengar. Ya, jadi dari saya mungkin itu aja teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk disupport channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi, paling tidak bisa memberikan solusi dan motivasi buat teman-teman semuanya. Ya, waspada 1 Juni 2025. Kita sudah memasuki pertengahan tahun teman-teman semuanya. Yang baru telat bayar ini harus waspada. Kenapa saya bilangin harus waspada? Angka macet pembayaran di pinjol itu terus meningkat. Ya, otomatis kinerja dari debt collector semakin berat. Debt collector akan ditekan untuk bekerja lebih keras lagi di lapangan. Mau seperti apapun pihak pinjol tidak peduli. Yang jelas bagi pinjol adalah bagaimana caranya ya orang yang semula tidak mau bayar ini harus membayar. Apapun caranya akan diambil langkah-langkah, baik itu Anda ditekan untuk terjadi gali lubang tutup lubang, ataupun Anda ditekan untuk menjual aset-aset yang ada gitu loh. Ini teman-teman semuanya harus hati-hati di tengah ekonomi yang seperti ini. Anda tahu kan, kita memasuki pertengahan tahun 2025. Ini tengah tahun loh. Ya, 6 bulan mau habis, 6 bulan mau kita lanjutkan untuk pergantian tahun. Otomatis disinilah target mulai ditetapkan untuk ke akhir tahun nanti. Kalau dari sini debt collector tidak memulai mengejar target itu, dia tidak akan mencapai di akhir tahun nanti. Makanya teman-teman semuanya hati-hati. Data yang dirilis OJK untuk yang terbaru adalah angka kredit macet pada pinjaman online pinjol memang sedang mengalami peningkatan. Data dari OJK menunjukkan bahwa nilai kredit macet di pinjol terus meningkat, baik dari segi nominal maupun rasio terhadap total pinjaman. Peningkatan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk lonjakan permintaan pinjaman menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, dan peningkatan jumlah pengguna pinjol serta dampak PHK terhadap kemampuan masyarakat untuk melunasi hutang. OJK sudah tahu bahwasannya akan ada ketidakmampuan, ketidaksanggupan dari para nasabah untuk melanjutkan pembayaran. Ya, karena memang dampaknya kan mereka sudah tahu banyaknya di PHK dan segala macam. Apalagi sejak kepemimpinan Bapak Prabowo ini ekonomi makin merosot. Entah itu Bapak Prabowo sedang mengatur strategi yang mau seperti apa, yang jelas kita merasakan dampak yang sangat signifikan. Ya. Dan di sini yang ditunjukkan data itu adalah data menunjukkan bahwa sekelompok peminjam berusia 19-34 tahun menjadi kelompok paling dominan dalam kasus kredit macet. Dampaknya adalah maraknya kasus PHK sepanjang tahun 2024 dan awal 2025. Juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kredit macet karena hilangnya penghasilan masyarakat membuat mereka kesulitan untuk melunasi hutang pinjol. Sebenarnya kalau saya dibilangin dampaknya itu dari banyaknya di PHK dan segala macam, saya rasa ini tidak terlalu menjadi alasan ya. Yang menjadi alasan valid kalau menurut saya adalah tidak adanya tim analis dan credit scoring yang jelas dari pihak penyelenggara. Karena dia tidak memperhatikan apa dampak nantinya kalau seseorang ini diberikan pinjaman. Sementara kan itu sudah ada dari LPIP ya, sebuah lembaga untuk pemberian gambaran data gitu loh. Ini orang track recordnya seperti apa dan segala macam gitu loh. Itu tidak dipraktekkan. Justru yang kita lihat hari ini adalah pihak pinjol mencairkan dana kepada nasabah itu karena ada patokan dari pinjol lain. Misalnya satu nasabah telah meminjam di pinjol A, kemungkinan pinjol B, pinjol C itu akan cair dengan mudah. Makanya mereka tidak memiliki credit scoring sehingga kredit macet itu terus meningkat. Jadi orang-orang cuma mampu meminjam, tapi kemampuan dia untuk membalikan itu tidak ada. Ini ada berita terbaru dari OJK sebelum kemarin itu dicabut izin dari ringan pinjamnya. OJK di sini, OJK ungkap 1 dari 5 perusahaan pinjol alami masalah kredit macet. Ya, kita lihat alasannya ya. Alasannya seperti apa? Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkap jumlah penyelenggara fintech P2P lending atau pinjaman online yang memiliki tunggakan kredit macet atau TWP 90 di atas 5% bertambah menjadi 22 pemain.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK menjelaskan jumlah tersebut mengalami penambahan dibandingkan pada November 2024. Berarti di tahun 2025 ini angka kredit macet ini sangat tumbuh besar gitu loh. Otomatis kerja debt collector makin berat. Per Desember 2024 terdiri dari 22 penyelenggara yang memiliki tingkat TWP di atas 5%, meningkat satu entitas penyelenggara peminjaman dibandingkan periode bulan. Kata Agusman dalam keterangan tertulis di bulan Februari lalu ya. Seperti diketahui, jumlah perusahaan pinjol resmi yang diizinkan OJK saat ini mencapai 97. Ini harusnya sekarang kan sudah 96 ya. Realitasnya ini menunjukkan 1 dari 5 perusahaan atau tepatnya 22% berada dalam kondisi kredit bermasalah. Disebutkan dengan adanya penyelenggara P2P lending yang mencatat TWP 90 di atas 5%, Agusman mengatakan OJK terus melakukan monitoring kualitas pendanaan di industri P2P lending. Adapun faktor yang mempengaruhi rasio TWP 90 antara lain kualitas kredit scoring penerima dana. Nah, kan benar yang saya bilang gitu loh. Jadi memang dia tidak mempunyai kredit scoring, dia tidak nilai dulu calon nasabah mereka gitu loh. Jadi asal diberikan dana aja gitu loh. Makanya teman-teman, Juni ini harus hati-hati teman-teman semuanya. Karena biasanya kalau terjadi peminjaman di bulan Februari, Maret, April, Mei, oke, 3 bulan sudah berlalu. Berarti bulan keempat ini akan sangat gencarnya. Pas sekarang pertengahan tahun ya, besok kita sudah 1 Juni 2025. Ini harus hati-hati teman-teman semuanya gitu loh. Pasti untuk menutupi suatu kesalahan ini yang terjadi pada pinjol, kan sistem pinjol ini cukup buruk ini. Untuk menutupi kesalahan tadi, penagihan akan digencarkan. Ya, karena mereka tahu kesalahan mereka adalah mereka tidak mempunyai kredit scoring. Mereka tidak pertimbangkan tentang kredit scoring. Kredit scoring itu sama kalau di bank itu tim analis gitu loh. Ada penilaian khusus terhadap calon-calon nasabah ini. Bagaimana nanti tingkat dia untuk membalikkan, kemampuan dia untuk membalikkan suatu dana, pembayaran dan segala macam. Ini harus dipertimbangkan. Ya, tapi untuk menutupi hal ini nantinya penagihan akan digencarkan sehingga kita tidak berpikir lagi bahwasanya ada yang salah dalam sistem pinjol. Kita hanya berpikir kesalahan untuk diri kita aja. Ya. Coba kita lanjutin dulu teman-teman semuanya. Adapun faktor yang mempengaruhi rasio TWP 90 antara lain kualitas kredit, scoring penerima dana, borrower, dan proses collection pinjaman yang dilakukan oleh penyelenggara pungkasnya. Ya memang benar. Ya kan? Kan OJK sudah tahu tuh. Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Eksternal Advokasi Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Angel Brigita mengatakan pelaku industri telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi risiko kredit macet. Kerjasama dengan penyelenggara data kredit seperti Biro Kredit Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, ini dia ya, LPIP, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan. Jadi di sini itu tempatnya data teman-teman semuanya. Membantu pelapor memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai profil kredit calon peminjam yang pada akhirnya meningkatkan kualitas portofolio, kata Angel dalam bisnis. Oke, kalau memang dia mendapatkan data yang komprehensif ya mengenai profil kredit calon peminjam, harusnya tingkat kredit macet bisa diatasi dong. Tidak ada dong satu orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Kalau memang data ini benar dia dapatkan gitu loh. Apakah data ini hanya sebatas simbol atau apa gitu loh. Ya kalau memang, ini kan dibilang ini kredit, kerjasama dengan penyedia data kredit seperti Biro Kredit Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP. Membantu pelapor memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai profil kredit calon peminjam yang pada akhirnya meningkatkan kualitas portofolio. Ya, harusnya tidak ada dong. Kalau memang data ini benar-benar dibaca oleh pihak pinjol, diteliti dulu oleh pihak pinjol, tidak ada orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Karena aturan itu diterbitkan di akhir tahun 2023 dan berlaku sejak awal 2024. Ya, sementara data macet ini dikeluarkan Februari 2025.
Selain itu, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperketat analisis kredit dengan memanfaatkan teknologi dan machine learning yang mampu meningkatkan akuransi penilaian resiko peminjam. Dengan teknologi ini, platform P2P Lending dapat lebih selektif dalam menyaring calon peminjam. Dari sisi literasi, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya tanggung jawab dalam melunasi pinjaman, apalagi Afi menemukan banyak kampanye negatif, ajakan gagal bayar atau galbay marak beredar di media sosial. Oke, ini saya jawab ya. Kenapa marak ajakan ya kampanye? Karena mereka itu sudah lelah gitu loh. Mereka melapor kepada OJK, tanggapan nggak ada. Mereka melapor kepada asosiasi bertele-tele. Akhirnya mereka lari ke konten kreator. Mereka lari ke para edukasi. Edukasi mengambil sebuah kesimpulan karena besarnya bunga yang diterapkan. Dan orang yang masuk ke mereka ini benar-benar sudah tidak mampu. Sudah tidak sanggup. Mau tidak mau. Para edukator tadi, dia menyampaikan untuk berhenti bayar. Jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Ya, tujuannya bukan melarang penuh orang ini untuk membayar, tidak. Karena dia tahu proses orang ini datang sama mereka itu dalam keadaan sudah tidak mampu dan tidak sanggup. Makanya daripada orang ini terdorong, nantinya dia malah terjadi gali lubang tutup lubang, sehingga diambillah satu kesimpulan untuk berhenti bayar. Bukan dikampanyekan untuk gagal bayar, tidak gitu. Ngapain dikampanyekan untuk gagal bayar? Orang itu mencari satu solusi, dia jumpa dengan orang-orang yang memberikan edukasi di media sosial, itu dalam keadaan dia sudah tidak mampu. Dalam keadaan dia sudah tidak sanggup gitu loh. Tapi terkadang ya itulah ya. Dari sisi literasi, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya tanggung jawab dalam melunasi pinjaman. Oke. Ya. Masyarakat bertanggung jawab. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab debt collector yang selalu melakukan penekanan dan ancaman? Bagaimana dengan debt collector yang selalu melakukan intimidasi? Apa tanggung jawab dari pihak pinjol? Kan di sini disampaikan gitu loh. Ya. Habis itu lagi disampaikan juga di sini, Angel menjelaskan penyelenggara P2P Lending juga memperkuat edukasi masyarakat terkait pentingnya tanggung jawab dalam melunasi pinjaman. Apalagi aplikasi Afi menemukan banyak kampanye negatif, ajakan gagal bayar atau galbay yang marak beredar di media sosial. Penguatan edukasi ini diharapkan dapat mencegah ajakan-ajakan gagal bayar yang kerap muncul di media sosial, memperbaiki kualitas kredit secara menyeluruh. Oke, orang itu tidak akan terpengaruh kalau bunga, denda, dan tenor itu seimbang. Ya, ini bunga tidak sesuai dengan aturan yang ada. Aturan menyampaikan bunga 0, sekian persen. Fakta yang terjadi, bunga tidak sesuai dengan aturan. Ya, dalam iklan tenornya bisa dicicil sampai berapa kali. Begitu dia melakukan peminjaman, ini hanya sekali bayar dan berlaku 14 hari. Oke. Dan habis itu cara penagihan yang tidak beretika. Harusnya API membaca ini lebih luas lagi dari sudut yang berbeda gitu loh. Bukan hanya semata, wah ini ada ajakan dari media sosial, ajakan untuk gagal bayar. Enggak. Ya, nggak ada orang yang mampu melarang orang untuk bayar hutang. Ya, rata-rata si penghutang masuk karena duitnya sudah nggak ada. Kalau duitnya masih ada, dia akan bertahan terus melakukan pembayaran tanpa bisa dikendalikan oleh siapapun. Habis itu, bayar kerap muncul di media sosial dan memperbaiki kualitas kredit secara menyeluruh. Oke lah. Dengan langkah-langkah ini kami optimis industri P2P Lending akan semakin mampu menjaga kualitas kredit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Rasa saya kalau ini tidak dibentukkan satu regulasi yang tepat, akhirnya pinjol yang diganti nama jadi pindah, konsepnya tetap akan sama. Nah, ini buat teman-teman semuanya. Yang saya bilangin, Anda harus waspada. Kita memasuki pertengahan tahun, Juni. Ya, ini sudah pertengahan tahun. Otomatis, segala cara akan diambil dalam hal ini untuk Anda tetap melanjutkan pembayaran apapun caranya. Dan di sisi ini, Anda harus memperkuat mental dan pemikiran Anda, karena memang Anda akan berhadapan dengan diri Anda sendiri. Kalau misalnya mental dan pemikiran Anda kacau, Anda akan terbawa arus dalam suasana ini. Anda akan merasakan dampak yang sangat besar di akhir tahun nanti. Ya,
Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, perbaiki mental dan pemikiran Anda. Putuslah semua komunikasi yang terhubung sambil Anda pelan-pelan berusaha bekerja, kumpulkan uang Anda. Nanti kalau uang Anda sudah terkumpul, negosiasi secara internal. Ya teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan lupa juga untuk disupport dan didukung terus channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi.